Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Kumala Wongso membantah pernyataan Profesor Edi yang kini menjabat sebagai Wamenkumham, di mana sudah melakukan proses otopsi terhadap jenazah Mirna. Sementara Otto Hasibuan masih bersikeras dengan pendapatnya bahwa dalam kasus ini tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Tak hanya itu saja, perbedaan pendirian dari kedua belah terlihat kontras, di mana Otto Hasibuan mengaku tetap yakin bahwa Jessica bukanlah pembunuh Mirna. Sedangkan pihak Edi Darmawan Salihin juga merasa yakin bahwa Jessica lah pembunuh Mirna. Lantas, seperti apa argumentasi mereka? Seperti apa pula sikap Otto Hasibuan atas tingginya dukungan masyarakat agar Jessica segera dibebaskan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perdebatan sengit antara jaksa penuntut umum kasus kopi sianida bernama Syandi dan Wakil Menteri Hukum dan HAM dengan Otto Hasibuan terkait penyebab kematian Mirna masih bergulir panas. Jaksa dan Wamenkumham menyebutkan bahwa pengambilan sampel di lambung, empedu, dan hati Mirna sudah ditemukan sianida dan sudah dilakukan otopsi. Sehingga jika ada yang mengatakan bahwa tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna adalah sebuah hoax. Sementara Otto Hasibuan pun tetap mengatakan bahwa tidak ada proses otopsi terhadap jenazah Mirna, sehingga tanpa otopsi tidak ada keadilan terhadap Jessica. Otto Hasibuan juga mengatakan untuk mengetahui penyebab kematian Mirna harus dilakukan otopsi secara menyeluruh di tubuh Mirna dan bukan hanya di 3 bagian organ tubuh saja. Bahwa tidak ada otopsi itu hoax. Betul. Karena sudah ditemukan barang itu, sianida itu di lambung dan kan diambil sampel. Tapi yang paling saya berbahagia hari ini itu ada pernyataan dari Prof. Edi Wamen kita mengatakan dia confirm no autopsy no case. Ini. Jadi kalau memang tidak ada otopsi menurut dia juga ternyata tidak bisa ada kasus. Persoalan entah apakah dilakukan otopsi atau tidak, tentunya kami meyakini bahwa tidak ada otopsi. Kenapa tidak ada otopsi? Berdasarkan keterangan dari saksi yang melakukan visum et repertum, yaitu Dr. Slamet. Dr. Slamet mengatakan tidak diotopsi. Dan di dalam visum et repertum pun mengatakan tidak diotopsi. Jadi terus terangnya hari ini saya senang ya, karena selama ini kan berbeda kan hanya itu aja. Apakah kalau tidak diotopsi itu boleh dijadi case atau tidak? Sebenarnya Pak Krisnamurti juga sudah menyatakan demikian, tapi dalam perkembangannya kan jadi rame karena persoalan otopsi. Tapi dengan adanya pernyataan dari Pak Edi, Prof. Edi, ya saya berterima kasih sama beliau karena menyatakan yang sebenarnya dan confirm berarti no autopsy, no case, no crime. Dan karena itu berarti semua pihak sudah harus menyadari, mengakui bahwa kasus ini harus ditutup seharusnya. Selamat kan saksinya mereka kan? Saya tanya di sidang, apa jawab Selamat? Apa Anda otopsi? Tidak. So, apalagi yang mau dibicarakan? Itu kan saksi mereka. Yaitu, ya kalau bahasa orang forensik, ya, yaitu autopsi. Autopsi itu benar itu.
Harusnya dilakukan. Harus, nggak bisa karena kalau mengandalkan hanya dugaan-dugaan dari luar, ya, sedangkan otopsi itu menggambarkan pastinya bahwa zat kimia yang namanya racun ada dalam tubuh mencapai target organnya. Karena sifat racun begitu, harus mencapai target organnya. Kalau enggak, dia nggak akan memberikan dampak racunan. Iya, berarti. Nah, artinya apa? Yang namanya otopsi itu ya ketentuannya udah ada ya, tadi organ yang namanya dari kepala, dari jantung, ya, dari hati, kemudian cairan tubuhnya yang menunjang. Yang tadi saya bilang golden evidence bagi saya. Kenapa? Karena sebelum sampai ke otak, kalau jalurnya adalah melalui lambung, awalnya kan minum ke lambung itu melalui darah. Karena darah yang membawa dia ke target organ. Berarti bukan hanya lambung. Iya, darah, lambung, darah sampai diedarkan oleh jantung kita dan sebagainya itu ke otak kita, ya, dalam hati juga diputar gitu kan, disirkulasi, didetoksifikasi, dan kemudian tubuh kita berusaha mendetok, mengurangi sifat racun itu, dibuang. Nah, bukti-bukti itu mudah. Jaksa penuntut umum kasus kopi sianida dan Profesor Edi yang pada saat persidangan Jessica sebagai saksi ahli yang kini menjadi Wamenkumham menyebutkan bahwa ada fakta yang diberitakan secara parsial oleh pihak Otto Hasibuan, di mana menyebutkan 0,2 mg itu tidak menyebabkan kematian seseorang. Padahal ada 950 mg natrium, yang mana natrium dan sianida ini adalah senyawa yang tidak dapat dipisahkan yang sudah masuk dalam tubuh Mirna. Otto Hasibuan pun memberikan tanggapannya bahwa pihak Wamenkumham dan jaksa salah terkait 950 mg natrium tersebut. Bahwa sebenarnya 950 mg itu bukanlah natrium sianida melainkan garam. Kalau kopi ada racun sianida itu tidak bereaksi dengan suatu kopi, tidak. Dia kalau memang ada racunnya, maka sianidanya itu akan ada dalam campuran tersebut, ya, dalam campuran tersebut. Artinya dia tidak bereaksi kimia menjadi misalnya kafeinnya bereaksi dengan sianida gitu kan. Karena untuk reaksi kimia, apalagi dalam kondisi yang dikatakan tadi suhu normal seperti itu, ya, dan kemudian tidak dipicu dengan pemanasan proses langsungnya, maka interaksi kimianya itu relatif katakanlah itu tidak menjadi suatu bentuk senyawa baru gitu. Jadi sianida sebagai sianida jika ada, ya, kalaupun ada kafein, ada protein dalam itu mungkin bisa bereaksi, tapi ada kondisi tertentu yang dibuatnya, ya, misalnya suhunya, kemudian pH-nya gitu, ya, dan baru kemungkinan terjadi reaksi yang diharapkan menjadi suatu senyawa lain itu bisa terjadi. Jadi dengan kata lain, dalam kondisi ini sianida jika ada, maka dia sebagai suatu sianida, ya, kafein dan kafeinnya, protein atau asam-asam amino atau lemak dan sebagainya itu sebagai suatu senyawanya dalam kondisi tersebut. Secara kimia, mengenal zat kimia itu, ya, bisa melalui pembauan, yaitu namanya tes bau gitu, ya, bisa melalui tes cicip, yaitu namanya organoleptis. Jadi mengenal bahan kimia racun itu atau bahan kimia pada umumnya, ya, itu bisa cara dengan organoleptis, yaitu tadi dengan pembauan, dengan tes cicipi di lidah, di ujung lidah gitu, ya, bagian perasa, ya, itu, atau dengan kulit, sifat alergi atau iritasinya gitu, ya. Nah, tetapi pada umumnya adalah melalui inhalasi, ya, pembauan, tapi pembauan dengan cara yang khas gitu, bukan langsung disirup gitu, tapi ada cara gitu, ya. Kemudian seperti tangan saya kipas-kipas gini, dan kemudian dengan organoleptis itu di ujung lidahnya gitu, ya. Dan kemudian dalam proses seperti itu, ya, maka orang bisa mengetahui. Tapi itu sekarang saya katakan organoleptis dalam pengertian bahwa orang yang sensitif pasti akan merasakan tahu seperti itu. Kan dibilang itu kan 0,2, ya kan? Dia bilang kenapa nggak dibilang 950 natrium katanya kan? Nah, makanya ini nggak ada data ya, karena ini kan yang infotainment nih, jadi gampang aja saya ngomongnya. Kita di situ sudah bilang ada 0,2 mg sianida.
Dan ada juga 950 natrium. Natrium itu garam. Tapi mereka bilang, yang sana-sana itu bilang, natrium sianida 950. Jadi harus dihitung semua katanya. Salah. Baca baik-baik. Saya punya data. Jadi kalau memang ada 950 natrium sianida, ya confirm dong, udah mati dia di situ, nggak ada isu lagi. Tapi yang ada itu adalah 950 adalah natrium. Natrium itu adalah garam. Justru sampelnya diambil, hati diambil, ternyata nggak ada sianida. Urin diambil, ternyata nggak ada sianida. Darah juga nggak diperiksa. Otopsi, Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh sianida di lambung Mirna, sampai luka-luka begitu, korosi, berat lagi. Dia mati lah orang. Timeline-nya, masalah waktunya semua segala macam, paper bag di depan apa segala macam kan. Polisi kan ada CCTV, dari CCTV kan kelihatan, ada timeline-nya segala macamnya pasti kelihatan lah gitu. Kalau orang bohong kan ketahuan, dia nggak bisa konsisten. 0,2 itu tidak mematikan kalau 150 mg. Oke. Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau. Jadi tidak ada. Dia berbahaya, tapi kebanyakan orang tidak apa-apa kena sianida karena di badan kita ada mekanisme untuk ada mekanisme di hati untuk ngilangin sianida gitu. Tapi kalau jumlah yang masuk banyak ya itu baru bikin mati. 0,2 nggak bikin mati. Kamu makan biji apel aja 0,6 tuh. Merasa ada kejanggalan dalam kasus kopi sianida, maka Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso juga berharap agar Mahkamah Agung terketuk hatinya dan dapat mencari jalan keluar supaya Jessica mendapatkan keadilan. Salah satunya dengan jalan peninjauan kembali alias PK. Soalnya sekarang adalah karena sudah terlanjur jadi hukum, bagaimana caranya membukanya? Nah, caranya membukanya ini harus menggunakan hukum progresif tentunya. Sama dengan kasus Senkon dan Karta. Dalam kasus Senkon dan Karta, Senkon juga sudah dihukum sekian tahun, ya kan? Sudah inkrah juga. Tapi akhirnya diketahui ternyata bukan dia pembunuhnya. Oleh karena itu Mahkamah Agung pada waktu itu mengambil sikap yang luar biasa, memberlakukan PK, lembaga PK, dan akhirnya Senkon disuruh melakukan PK, dan akhirnya dia bebas. Itu Mahkamah Agung top pada waktu itu. Mudah-mudahan hari ini juga Mahkamah Agung kita bisa mencari jalan keluar. Kami juga sebagai lawyer pasti mencari jalan keluarnya, ya, mencari jalan keluarnya. Dan ya bisa saja tentunya Mahkamah Agung walaupun keputusan hakim itu harus dianggap tepat walaupun salah. Apapun putusan hakim harus dianggap benar. Ya, kita bilang salah pun tetap harus dianggap benar. Itu harus saya gentleman namanya. Saya hormat kepada putusan hakim. Ya, tetapi kan kalau sudah putus ikrah kan nggak ada salahnya kita eksaminasi, ya kan? Jadi saya meminta bahwa katanya, ya, saya mendengar juga ada beberapa universitas negeri akan ingin mengeksaminasi kasus ini. Dan lebih baik memang kalau boleh yang mengeksaminasi itu juga internal Mahkamah Agung, ya, sebagai bahan pengetahuan, ya kan? Nah, kalau mereka eksaminasi, tentunya sebagai lembaga yang ingin menegakkan keadilan, mereka bisa berpikir mengambil cara bagaimana caranya. Kalau sungguh-sungguh mereka meyakini, mengetahui bahwa Jessica tidak bersalah, tidak mungkin dong dibiarkan begitu. Hanya supaya hukumnya pasti, nggak boleh lagi dibuka, nggak boleh begitu. Harus hukumnya progresif, harus mencari kebenaran dan keadilan. Ya misalnya bisa, silahkan. Coba presiden kita yang hebat itu, Joko Widodo. Kalau saya yakin dia menghormati hukum. Kalau sampai Jessica ngaku dia bunuh Mirna, kan mesti ngaku dulu.
Jokowi bisa melotot tuh, hah? Lu bunuh Mirna, berarti lu nggak kemarin ini ngebohong begitu hebat amat lu. Hukum mati digantung, ya kan? Nah, gitu kira-kira. Ini ngomong bohongnya gitu. Tapi nggak mungkin dia lakukan. Mendingan di dalam bui aman, kagak dicengin orang lu pembunuh gitu. Dalam berbagai kesempatan, Edi Darmawan Salihin bahkan sempat mengeluarkan pernyataan-pernyataan pedas yang menyasar pribadi Otto Hasibuan dibayar mahal untuk membela Jessica dan juga menuding Otto berbohong dengan pengakuannya bahwa ia pro bono alias tanpa dibayar dalam membela Jessica. Menanggapi hal tersebut, Otto Hasibuan pun menanggapinya dengan santai. Ia pun tidak marah dan memakluminya karena Edi Darmawan Salihin kehilangan putri tercintanya. Otto pun mengaku bukan berniat berperang dengan Edi Darmawan, tapi berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi kliennya. Dia bohong lah itu, nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Kita mana tahu dia berdua lagi ngomong di situ, ngomong apa juga kita nggak tahu. Udah ngaku kali, bisa jadi. Tetap dibelain karena mungkin duitnya gede. Jalan-jalannya ke Alaska tuh, kan? Kalian dengar? Iya kan? Perlu duit banyak. Duit dari mana? Ya dari klien. Nggak ada lawyer di dunia ini nggak bela mati kliennya. Kliennya ngomong udah ngaku, dia kata kagak ngaku, bisa juga. Yang penting duit. Lu berani wani piro? Nah itulah intinya. Kita nggak tahu ya. Saya akhirnya apa kata dia wajar lah, kita maklum lah, anak meninggal tentunya saya harus respect lah. Ya, saya tidak boleh mengecilkan. Ya, jadi kalau dia sedikit marah, emosi kepada saya maklum. Saya tidak marah. Ya, saya maklum, saya tidak marah. Itu adalah wajar. Cuma jangan dikira saya berhadapan dengan dia, tidak. Saya membela Jessica bukan untuk mau berperang, tapi untuk mendapatkan keadilan Jessica. Dari silang pendapat antara jaksa penuntut umum kasus Jessica Wongso dan juga saksi ahli yang kini menjadi Wamenkumham telah melakukan otopsi sementara. Otto Hasibuan pun menyebut apa yang dilakukan terhadap Mirna saat itu bukanlah otopsi. Lantas, benarkah keyakinan Otto Hasibuan dan juga keyakinan Edi Darmawan tetap tidak berubah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Selain silang pendapat yang terjadi antara jaksa penuntut umum Wamenkumham Profesor Edi dengan Otto Hasibuan soal otopsi, namun di sisi lain Otto Hasibuan pun tetap yakin 99,9% berdasarkan bukti-bukti yang ia miliki bahwa Jessica bukanlah pembunuh Mirna Salihin. Namun, hal itu pun bertolak belakang dengan keyakinan Edi Darmawan Salihin yang begitu yakin dengan vonis hakim bahwa Jessica lah pelaku yang meracuni Mirna. 20 tahun terlalu kecil, harus mati, ya kan? Kalau bersalah, cuma kami yakin dia tidak bersalah berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki. Bukan hanya karena keyakinan itu saja, tapi berdasarkan bukti-bukti yang miliki. Disinilah tanggung jawab moral kami sebagai lawyer. Tidak boleh kami meninggalkan Jessica. Kalau ini kami tinggalkan, kalau negara ini membiarkan ini terjadi dan membiarkan ketidakadilan terjadi, bukan tidak mungkin itu terjadi pada diri kita, diri Anda semuanya, diri-diri yang lain-lain. Apakah kita tunggu dulu harus semuanya terjadi? Harus menimpa Anda dulu, baru kalian ribut? Tidak. Perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena
bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,999% itu dia tidak bersalah. Satu kan Tuhan yang Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu live. Nah itu kan. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun, yang bener aja hukum mati. Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Tak hanya itu, Otto Hasibuan juga merasa bersyukur karena Tuhan menggerakkan hati masyarakat Indonesia untuk mendukung Jessica dengan caranya masing-masing. Entah melalui doa dan ingin menjadi kuasa hukum Jessica. Hal itulah yang membuat Otto Hasibuan pun mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang mendukung Jessica untuk mendapatkan keadilan. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu, saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Ya, saya harus berterima kasih ya karena mungkin rakyat melihatnya, tapi kami nggak pernah gerak-gerakan itu. Ya, saya nggak pernah. Saya juga kagum lah sama netizen kita sekarang ini. Betul-betul kagum banget gitu loh. Dan pinter-pinter banget gitu loh. Umpamanya ada pernyataan A yang salah gitu. Dia bisa cari bukti dari mana, ditempel langsung, ini balas itu. Waduh, saya sendiri heran gitu loh. Saya banyak terbantu. Dari para netizen ini yang pintar-pintar. Saya kan nggak semua datanya ada. Mereka punya loh dari mana-mana tuh. Asal si A ngomong ini salah, ditimpel sama mereka dengan sama. Wah, top banget deh. Terima kasih ya semua netizen. Terima kasih. Ya. Keren. Dan ini bagus buat bangsa Indonesia. Inilah pertamanya rakyat bersatu itu namanya. Rakyat bersama untuk mendapatkan keadilan. Karena mungkin sudah lama tidak mendapatkan keadilan. Jadi ini top banget buat mereka. Salut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.